Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almadisya Farelin dari Fisioterapi 2019 dengan NPM 19063096610. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode etik fisioterapi Indonesia. Jadi, apa itu fisioterapi? Fisioterapi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan berupa fisik, elektroterapeutik, mekanik, pelatihan fungsi, dan juga komunikasi. Etika praktik fisioterapi berfungsi sebagai pedoman fisioterapi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku profesional, sehingga dapat dipahami dan dijadikan sebagai tolak ukur tanggung jawab pelayanan fisioterapi. Kode etik fisioterapi Indonesia adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang menyatakan apa saja hal yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan, dan apa saja yang harus dihindari oleh seorang fisioterapi. Penyusunan kode etik profesi didasarkan pada 4 prinsip dasar norma dan etika biomedik, yaitu prinsip berbaik hati, prinsip tidak merugikan, prinsip menghargai otonomi, dan juga prinsip keadilan. Nilai-nilai dari kode etik fisioterapi tersebut dapat dijelaskan dalam 10 pasal sebagai berikut. Pasal 1 berbunyi, setiap fisioterapis wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji profesi fisioterapi. Jadi, pasal ini menjelaskan tentang fisioterapis lulusan pendidikan fisioterapi Indonesia dan fisioterapis lulusan luar negeri dan atau fisioterapis asing yang melakukan pekerjaan profesi fisioterapi di Indonesia, maka wajib melafalkan sumpah atau janji fisioterapi. Sumpah atau janji fisioterapi itu sebagai berikut. Selanjutnya, pasal 2 yang berbunyi fisioterapis wajib menghormati hak-hak dan martabat manusia. Jadi maksudnya, fisioterapis harus wajib menghargai hak pasien atau klien untuk yang pertama mendapatkan layanan fisioterapi yang terbaik dan aman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan kerahasiaan, jadi privasi pasien terjaga oleh fisioterapis. Lalu yang ketiga, mendapatkan informasi yang akurat. Jadi misalnya jika pasien bertanya, apakah saya dapat sembuh dalam waktu 1 minggu, tapi kenyataannya tidak dapat sembuh, maka fisioterapis wajib memberitahu yang sebenarnya. Lalu yang keempat, mendapatkan pendidikan kesehatan. Misalnya pasien diberikan edukasi berupa edukasi postural, edukasi gaya hidup. Nah, lalu yang kelima, menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam pelayanan fisioterapis. Misalnya, fisioterapis akan menunjukkan program yang akan diberikan kepada pasien, lalu pasien berhak menolak program tersebut, atau pasien dapat juga memilih untuk mendapatkan pelayanan dari profesi lain. Lalu yang keenam, memilih fisioterapis dalam pelayanan. Jadi pasien ini dibebaskan untuk memilih fisioterapis yang akan menangani keluhannya. Lalu yang ketujuh, menghentikan atau melanjutkan pelayanan fisioterapi, dan yang terakhir, mendapatkan pelayanan tanpa diskriminatif. Selanjutnya, pasal 3 berbunyi, fisioterapis tidak boleh bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi, semua orang yang mencari dan membutuhkan jasa pelayanan fisioterapi memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, etnis, keyakinan, warna kulit, orientasi seksual, kecacatan, dan juga status kesehatan. Kemudian, pasal 4 berbunyi, fisioterapis wajib memberikan pelayanan profesional dengan jujur, berkompeten, serta bertanggung jawab. Fisioterapi harus mampu menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya yang telah dirancang untuk pelayanan itu aman dan berkualitas. Selain itu, fisioterapi harus berperan aktif untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi. Lalu pasal 5 berbunyi, fisioterapis harus mengetahui dan mengakui batasan serta kewenangan profesi, sehingga fisioterapis hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Lalu pasal 6 berbunyi, fisioterapis wajib menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lainnya. Jadi maksudnya fisioterapi ini harus yang pertama terlibat dalam komunikasi yang efektif dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan profesional lainnya. Lalu yang kedua, fisioterapis harus merujuk pasien atau klien secara tepat waktu. Yang ketiga, fisioterapis harus berkolaborasi dengan penyedia layanan lainnya untuk kebutuhan pasien atau klien. Lalu yang keempat, dalam hal merujuk, fisioterapis wajib memberikan informasi tentang hasil evaluasi dan juga hasil treatment yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, fisioterapis harus berperilaku hormat dan memberikan komunikasi profesional kepada rekan atau profesional kesehatan lainnya. Lalu pasal 7 berbunyi, fisioterapis wajib menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kecuali untuk keselamatan jiwa dan kepentingan hukum atau pengadilan. Nah, jadi fisioterapis ini dilarang untuk memberikan informasi tentang pasien atau klien kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan dari pasien atau klien. Lalu, dalam hal penelitian dilarang mencantumkan identitas pasien kecuali ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Dan fisioterapis hanya boleh menyampaikan informasi pasien atau klien bila kondisinya mengancam jiwa seseorang dan juga kepentingan hukum. Lalu pasal 8, fisioterapis berhak dan wajib memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi fisioterapis wajib ikut serta dalam membuat penelitian untuk perencanaan dan pengembangan, perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan, serta rencana regulasi organisasi fisioterapi. Selanjutnya pasal 9. Pasal 9 berbunyi, fisioterapis wajib bertanggung jawab terhadap profesi dengan penuh integritas. Nah, hal ini meliputi sesuatu yang wajib dilakukan dan sesuatu yang dilarang. Nah, untuk yang wajib dilakukan, fisioterapi wajib yang pertama melakukan manajemen pelayanan fisioterapi yang diberikan, yang kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi secara terus-menerus, yang ketiga bekerja sama dengan teman sejawat dan profesi kesehatan lainnya, serta menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya. Lalu, fisioterapis dilarang untuk yang pertama mempromosikan diri, kecuali dengan papan nama dan waktu praktik, dan yang kedua, mengambil alih pasien konsultan atau merubah pendelegasian. Yang terakhir adalah pasal 10. Pasal 10 berbunyi, fisioterapis wajib menunjukkan praktik fisioterapi secara otonom dan independen, sesuai dengan kredensial. Nah, maksudnya adalah fisioterapi wajib melakukan pelayanan berdasarkan standar, yaitu sesuai dengan pedoman pelayanan dan panduan praktik klinis. Nah, selanjutnya fisioterapi juga wajib berlatih sesuai kompetensinya, didokumentasikan sesuai standar dalam mempertahankan pengembangan kompetensi. Lalu, fisioterapi wajib menggabungkan strategi manajemen risiko dan keamanan kerja dalam praktik fisioterapi untuk menjamin keamanan pasien atau klien dan staf. Lalu, wajib juga untuk melakukan dokumentasi secara akurat dan dapat dibaca oleh catatan pasien atau klien dan kemajuannya. Lalu yang terakhir, wajib memahami secara penuh dan mematuhi etika dan hukum serta peraturan yang mengatur dan dampaknya pada praktik fisioterapi di Indonesia. Kode etik fisioterapi Indonesia yang dibuat sedemikian rupa sebagai peraturan etika profesi untuk tolak ukur perilaku yang optimal dan pencegahan penyimpangan profesi fisioterapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.